Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan pesan pastoral yang terambil dari firman Tuhan di dalam Matius pasalnya yang kelima ayatnya yang keempat. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita berbicara tentang duka cita, maka benak dan pikiran kita akan langsung terasosiasi dengan suatu hal yang sifatnya menyedihkan, sulit, menguras tenaga, baik itu secara fisik maupun secara emosi, saudara. Hal ini ya tentu kita alami dalam kehidupan kita. Ketika seseorang mengalami kedukaan misalnya, tak jarang mereka itu akan mengalami masa-masa yang sulit di dalam hidupnya. Satu fase yang dimana mereka itu habis energinya, habis air matanya bahkan untuk menangis, saudara. Oleh sebab itu, kalau kita memandang dari sudut pandang dunia, maka tidak ada seorang pun yang pengen berduka cita. Tidak ada satu alasan pun bagi orang yang berduka cita itu untuk bisa berbahagia. Tetapi kebenaran firman Tuhan ini mengatakan sebaliknya. Tuhan Yesus sendiri jelas berkata bahwa berbahagialah orang yang berduka cita. Kenapa? Karena mereka akan dihibur. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tentu kita perlu bertanya, duka cita seperti apa yang disebut oleh Tuhan Yesus sebagai duka cita yang dimana mereka bisa berbahagia? Duka cita seperti apa yang akan dihiburkan oleh Tuhan? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seorang teolog bernama Arthur Pink berkata bahwa duka cita yang dimaksud di dalam bagian ini adalah godly sorrows, atau duka cita yang memang dipimpin oleh Tuhan. Maksudnya apa, saudara? Duka cita yang dimaksud di dalam bagian ini setidaknya ada dua hal. Yang pertama adalah duka cita karena seseorang sedang menyesali dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Orang yang berduka cita karena dosa-dosanya, dialah yang akan dihibur, saudara. Ini terjadi di dalam kehidupan Raja Daud. Ketika Nabi Nathan menemukan Daud sebagai orang yang telah melakukan segala hal yang buruk di hadapan Tuhan karena perselingkuhannya, Daud menyesali dosa-dosanya. Daud berduka cita karena dosa-dosanya. Dan meskipun Daud harus mengalami konsekuensi yang begitu mengerikan, tetapi hati Daud dihiburkan oleh Tuhan sehingga dia bisa menjadi seseorang yang tetap berbahagia karena dia telah berduka cita atas segala dosa-dosanya. Saudara, orang Kristen yang mencintai Tuhan tidak lagi menjauhi dosa karena dia takut dihukum oleh Tuhan. Orang Kristen yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan adalah orang Kristen yang tidak mau berbuat dosa karena dia tidak mau menyakiti hati Allah. Orang yang senantiasa aware bahwa dia masih bisa jatuh di dalam dosa, oleh sebab itu dia menangisi dosa-dosanya di hadapan Tuhan, adalah orang yang dikatakan dalam firman Tuhan ini berbahagia. Yang kedua, saudara, berduka cita di dalam bagian ini dimaksudkan kepada orang-orang yang menangisi dosa dunia ini, sama seperti Tuhan Yesus juga menangisi dosa dunia ini. Orang yang berduka cita karena dosa orang lain, orang yang berduka cita karena melihat kondisi dunia ini sedang tidak baik-baik saja, bahkan semakin memburuk dan semakin memburuk, saudara. Orang yang berduka cita karena dia melihat saudara-saudaranya belum mengenal Tuhan, dialah orang yang akan dihiburkan oleh Tuhan. Dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang disebut berbahagia. Bagaimana dengan kita hari ini? Mari kita belajar, saudara, untuk menjadi orang yang terus datang di hadapan Tuhan, berduka cita di hadapan Tuhan, dan senantiasa berkata, Tuhan, ampuni dosa saya, Tuhan, sucikan saya. Senantiasa datang di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, tolong selamatkan orang lain. Tuhan, tolong selamatkan, tolong pulihkan bangsa saya. Orang-orang berduka cita seperti inilah orang-orang yang hatinya akan dihiburkan dan dia akan berbahagia di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan terus menolong kita untuk menjadi orang yang terus bisa berbahagia di hadapan Allah. Amin.